البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Astabahullah. Pembahasan terakhir kita baca seputar pembahasan sirah yang kelima, yaitu kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabat. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca bahwasannya hijrah yang pertama kali mereka lakukan adalah hijrah dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian setelah mereka kembali dari Habasyah ke Makkah, ketika mendapat kabar bahwasanya akan diberi keamanan dan juga diberi kesayangan dalam artian tidak disiksa dan semisalnya, kemudian mereka balik dari Habasyah ke Makkah. Ternyata sampai di Makkah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka masih mendapatkan gangguan, rintangan, halangan, bahkan siksaan. Akhirnya hijrah yang berikutnya dari Makkah ke Madinah. Itulah kisah yang kemarin kita baca, beberapa poin yang sudah kita lewati. Berikutnya sekarang matan bagian atas itu disimak baik-baik barakallahu fiik, sambungan dari Al-Mawdi' Al-Khamis. Pembahasan sirah yang kelima, kemudian ada sambungannya, itu disimak baik-baik yang punya kitabnya. Walakin akan tetapi muradun al-an mas'alatun min masailha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih di matannya itu, akan tetapi yang kita inginkan sekarang adalah salah satu permasalahan dari permasalahan sirah tersebut. Jadi enggak semuanya, karena kitab ini kan ringkasan ya, jadi enggak semuanya. Tidak semua pembahasan sirah atau hijrah dibahas, cuman di antaranya wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghair syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin. Lihat ini, bahwasanya ada dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang tidak hijrah, bukan karena ragu terhadap agamanya, bukan pula menganggap indah agama orang musyrikin. Jadi sebab gak hijrahnya bukan karena ragu terhadap agama Islam, bukan pula karena menganggap agama musyrikin itu bagus. Bukan itu alasannya. Walakin akan tapi mahabbatul ahl. Tapi sebabnya lihat ini, cinta terhadap keluarga, wal mal dan harta, wal watan dan tanah air. Jadi mereka gak hijrah karena masih sayang dengan keluarganya, hartanya dan tanah airnya. Enggak mau meninggalkan kota Mekah. Nah, seperti itu. Tapi kita lihat, falamma kharaju ila Badrin, kharaju ma'al musyrikin karihin. Lihat ini. Kemudian tatkala terjadi tragedi perang Badr, mereka yang tidak mau hijrah ini, mereka pun juga keluar berperang bersama kaum musyrikin dalam kondisi enggak senang sebenarnya. Paham ya? Jadi mereka-mereka yang masih tertinggal di Mekah, ketika tragedi perang Badr, mereka juga ikut keluar bersama orang musyrikin. Nah, barakallahu fiik, di ma'arakah tersebut dalam kondisi benci, enggak senang sebenarnya. Faqutila ba'duhum birrami warrami la ya'rifu. Lihat ini. Akhirnya di antara mereka yang ikut keluar bersama musyrikin tadi itu terbunuh sebagian mereka dengan apa? Panah.
Ya namanya kan bergabung kan mereka kan. Nah, barakallahu fiik dalam keadaan terpaksa enggak suka, kemudian ikut berangkat juga ternyata terbunuh di antara mereka. Warami sedangkan yang memanah atau yang barakallahu fiik memanah orang tersebut sehingga kena panah atau tombak atau yang semisalnya enggak diketahui siapa pelakunya. Ini kesalahannya sebenarnya barakallahu fiik. Seandainya mereka mau hijrah kemudian serentak di Madinah dan ketika terjadi peperangan bersama kaum muslimin selamat insyaallah. Tapi ternyata qadarullah masya Allah taala menakdirkan demikian. Mereka masih cinta terhadap keluarganya, hartanya dan negerinya, akhirnya enggak mau meninggalkan kota Makkah. Sehingga ketika dalam kondisi peperangan mereka ikut keluar bersama kaum musyrikin ketika perang Badar, dalam kondisi mereka terpaksa juga. Paham ya? Ada di antara mereka terbunuh. Enggak diketahui siapa yang membunuhnya, siapa yang memanahnya. Falamma sami'a as-sahaba anna minal qatla fulan wa fulan. Kemudian tatkala para sahabat mendengar bahwasanya termasuk yang korban yang terbunuh adalah fulan dan fulan, fulanan wa fulanan. Syaqqa alaihim, kemudian mereka merasa apa? Merasa berat, kok bisa muslim kok terbunuh di situ. Paham ya? Wa qalu, seraya mereka mengatakan qatalna ikhwanana. Coba lihat ini. Mereka mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita. Karena posisinya orang-orang yang seharusnya berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian ketika terjadi peperangan bersama barisan kaum muslimin, tenang, selamat. Kalaupun meninggal, jelas ini perang antara orang muslim melawan orang kafir itu. Tapi ternyata yang tidak mau hijrah, yang masih di Mekah tersebut ketika perang Badar ikut berangkat dalam kondisi terpaksa juga. Ternyata ada yang terbunuh. Ada yang terbunuh karena kaum muslimin yang berada bersama Rasulullah dan para sahabat yang sudah hijrah itu kan dohirnya membunuh orang musyrikin itu loh ya. Ternyata ada kaum muslimin yang terbunuh juga yang ikut berangkat dari Makkah ke perang Badar tersebut. Akhirnya para sahabat mendengar, oh ternyata korbannya fulan bin fulan atau fulan terbunuh. Merasa berat mereka. Seraya mereka mengatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan barakallahu fik ayat yang mulia, innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat telah mematikan mereka, sebenarnya mereka yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Suruh hijrah enggak mau hijrah. Suruh hijrah, berangkat hijrah tidak mau hijrah. Tapi malah barakallahu fik, tetap tinggal bersama orang-orang musyrikin, orang kafir yang di Mekah, sehingga ketika peperangan terjadi pun mereka terpaksa ikut berangkat. Ternyata terbunuh. Tragedi tersebut, kejadian tersebut terdengar sampai kepada para sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, sehingga merasa berat, kenapa kita membunuh saudara kita sendiri? Padahal enggak tahu, posisi bercampur baur situ ya. Kita lihat faman ta'ammala ila qouli ta'ala wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayatnya panjang, sudah kita bahas kemarin ya. Barakallahu fiik, ayat seputar hijrah yang mana barakallahu fiik dikecualikan orang yang memang lemah dari kalangan laki-laki dan wanita dan anak-anak kecil yang mereka tidak bisa melakukan perjalanan untuk hijrah, mereka dimaafkan. Tapi yang sengaja gara-gara faktor yang lain, bukan karena alasan syar'i, itulah yang kena ancaman. Kemudian kita baca ayatnya itu ya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu ghafurur rahim wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Itu ayat yang kita baca kemarin. Kata beliau, faman ta'ammala qissatahum, diperhatikan itu, maka barang siapa yang memperhatikan kisah mereka, wa ta'ammal qaulas sahabah, dan juga memperhatikan perkataan sahabat, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara kita, ulima, maka diketahuilah annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyin din musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Ini penting ini. Poin ini. Jadi mereka yang tidak berangkat hijrah itu bukan memuji agama mereka. Perhatikan ya. Bukan pula mengajak-ngajak atau menjelekkan agama Islam, tapi karena apa tadi? Cinta keluarga, sayang dengan harta, cinta dengan negerinya. Itu sebabnya.
kalau seandainya barakallahu fiik, nah kata beliau nih, kalau kita perhatikan kisah mereka dan ucapan para sahabat, kita telah membunuh saudara-saudara kita, niscaya akan diketahui bahwasanya kalau seandainya sampai kepada telinga para sahabat ucapan cacian terhadap agama Islam atau ucapan yang di dalamnya mengandung apa? Memuji atau menganggap indah agama musyrikin, niscaya para sahabat tidak akan mengatakan qatalna ikhwanana, karena kafir sudah. Faham maksudnya? Jadi mereka-mereka ini yang terbunuh di perang Badar yang ikut berangkat bersama kaum musyrikin, nah barakallahu fi, itu sebenarnya ada di antara mereka yang muslim gitu loh ya, yang enggak mau hijrah dari Makkah ke Madinah, dia enggak ikut hijrah gitu loh ya, terbunuh. Nah, dan tidak terdengar dari telinga mereka itu mengajak agama Islam, memuji agama orang musyrikin, enggak ada. Cuman sebabnya apa tadi? Karena cinta keluarga, harta dan tanah air atau negerinya, sehingga tidak mau meninggalkan Mekah. Nah, makanya para sahabat masih mengatakan saudara kita. Paham ya? Nah, karena masih muslimin sebenarnya, cuman mereka salah mereka sendiri. Dzalimi anfusihim. Mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kita lihat syarahnya bagian bawah itu disimak. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, "Fas-sahabatu ma qalu ikhwanana illa li'annahum mustaqimuna 'ala din." Para sahabat tidaklah mereka mengatakan saudara-saudara kami, melainkan karena apa? Karena mereka-mereka yang terbunuh ini di perang Badar ini, yang ikut rombongan dari Mekah tadi itu, melainkan karena mereka itu sebenarnya istiqomah di atas agama yang benar, ngakui agama Islam itu agama yang benar gitu loh ya. Cuman mereka enggak hijrah, sehingga berangkat pun dalam kondisi terpaksa. Ma dzukira anhum annahum malu al musyrikin. Tidak disebutkan tentang mereka bahwasanya mereka itu cenderung atau condong bersama orang musyrikin. Aw madahul musyrikin, atau mereka memuji orang musyrikin. Bisa dipahami ini ya. Jadi orang-orang yang terbunuh, nah barakallahu di perang Badar itu enggak semuanya orang kufar. Ada juga orang muslimin yang awal mulanya enggak mau hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga ketika ada tragedi perangan ikut berangkat terpaksa. Paham ya? Ikut berangkat terpaksa, terbunuh. Yang terbunuh ini bukan karena ngejak agama Islam, bukan pula karena memuji agama orang kafir, bukan, tapi karena apa tadi? Cinta harta, cinta keluarga, cinta negerinya, sehingga enggak mau meninggalkan. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat lagi. Istimak baik-baik barakallahu fiik. Bal yubghiduna dinal musyrikin. Bahkan mereka-mereka ini membenci agama orang-orang musyrikin. Wa kanu 'ala tauhid. Dalam keadaan mereka posisinya mereka-mereka terbunuh tersebut berada di atas tauhid. Wa kanu mukhlishina lillah wa laysa fihim nifaq. Yang mana mereka itu benar-benar ikhlas karena Allah dan tidak ada benih-benih kemunafikan pada mereka. Enggak ada. Cuman apa tadi? Cinta harta, cinta keluarga, cinta tanah air dan negerinya, sehingga enggak mau meninggalkan Mekah. Bisa dipahami ya? Nah, beda. Makanya para sahabat yang di Madinah yang dengar mengatakan apa? Ikhwanana. Qatalna ikhwanana, kita membunuh saudara-saudara kami. Kalau seandainya mereka kufar, musyrikun, enggak dikatakan ikhwan, enggak dikatakan saudara lagi, kan itu. Naam. Kita lihat sini. Lakin taraku syai'an wahidan, lihat ini. Tapi mereka sayangnya, mereka-mereka terbunuh ini, mereka sayangnya meninggalkan satu poin, yaitu apa? Al-hijrah min ghairi udhrin. Mereka meninggalkan apa? Hijrah tanpa udzur. Kalau gara-gara keluarga, harta, tanah air, negeri, itu bukan udzur syar'i aslinya. Salah mereka sendiri, ngapain enggak mau hijrah kemudian akhirnya terbunuhan itu. Nah, itulah kesalahan mereka. Satu poin ini, kenapa enggak mau hijrah itu loh ya. Nah, ternyata disebutkan dalam ayat tadi apa? Innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim. Mereka itu mendolimi diri-diri mereka sendiri. Sudah datang syariat hijrah, enggak mau hijrah. Alasannya apa? Cinta harta, cinta keluarga, cinta negerinya. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fi, itu bukan udzur syar'i gitu ya. Fala mahumullah 'ala dzalik, maka Allah Taala mencela mereka atas perbuatan tersebut. Kita naik lagi matan bagian atas dulu, kita satu lagi, perhatikan. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaihi, fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah. Lihat ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan untuk mereka dalam keadaan mereka waktu itu di Mekah sebelum hijrah, sudah dijelaskan gitu loh. Anna dzalika kufrun ba'dal iman. Bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran setelah keimanan. Paham ya? Kalau seandainya
tidak mau hijrah, nah barakallahu fi, karena apa? Karena membela agama mereka atau membenarkan agama mereka itu kekafiran, kekufuran. Tapi kalau nah barakallahu fi, tetap membenarkan agama Islam, kemudian juga tidak membenarkan agama musyrikin, kalaupun kufrun duna kufrin. Paham ya? Perbuatan besar-besar. Paham ya? Enggak mau hijrah dari itu. Karena cinta harta, cinta keluarga, cinta negerinya. Nah, padahal mampu untuk hijrah sebenarnya. Biqauli ta'ala, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Dikecualikan di sini syahidnya apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa atau terpaksa. Paham ya? Nah, dipaksa dalam kondisi hatinya itu tenang dan keimanan. Orang-orang ini tadi, paham ya? Nah, yang tidak mau hijrah, nah barakallahu fiik, ternyata apa? Karena harta, keluarga, negerinya yang dia cintai. Ini posisinya tidak sampai tingkatan kekufuran yang keluar dari agama Islam, tapi kufrun duna kufrin. Nah, maksud tingkatannya bisa dosa besar. Waliyadzubillah. Wa ablaq min hadza ma taqaddam min kalamillahi ta'ala fihim, dan yang lebih menyentuh lagi, yang lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi, yang berkaitan masalah ini adalah yang sudah kita lewati. Nah, barakallahu fiik, daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, fa innal malaikata taqul, maka sesungguhnya para malaikat, sebutkan dalam ayat tersebut, mengatakan fima kuntum, ditanya berada di bumi yang mana kalian. Maksudnya itu enggak nanya keimanan kalian. Mereka ini beriman, yakin agama Islam itu agama yang benar, yakin bahwasanya agama musyrikin itu agama yang batil. Cuman pertanyaannya bukan bagaimana keyakinan kalian, gitu, enggak ditanya itu. Yang tanya kalian itu berada di mana. Bumi kan luas gitu loh. Iya enggak? Tempat untuk hijrah kan luas. Tapi kenapa kalian enggak mau hijrah gitu loh? Dengan alasan cinta harta, cinta negeri, kemudian cinta keluarga. Pertanyaannya, fima kuntum? Walam yakunu kaifa tasdiqukum. Para malaikat enggak mengatakan apa? Mereka tidak mengatakan bagaimana keyakinan kalian, enggak mengatakan demikian. Kenapa? Karena yakin sudah. Mereka itu yakin bahwasanya Islam itu agama yang benar. Mereka yakin bahwasanya agama musyrikun itu agama yang batil. Nah, makanya pertanyaannya, kalian itu di mana? Bumi Allah kan luas. Kenapa enggak mau hijrah? Pilih yang mana silakan, itu loh. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat ini. Qalu, kemudian mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard. Kami dahulu termasuk orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Nah, kemudian kan kemarin kita lewati kan ayatnya itu, nah bahwasanya alam takun ardul wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Maksudnya itu perintah hijrah itu mampu laksanakan. Jangan gara-gara harta, kemudian gara-gara keluarga, gara-gara negeri meninggal hijrah itu ya, meninggalkan hijrah, kecuali yang dikecualikan tadi. Siapa tadi? Dari kalangan laki-laki, anak kecil, para wanita yang memang tidak mampu untuk melakukan apa perjalanan tadi. Mungkin lemah, dah tua atau yang semisalnya, itu masih ada kemungkinan dimaafkan ini loh. Paham ya? Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fiik biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tsabahullah, syarahnya bagian bawah itu simak. Fal malaikatu ma sa'aluhum an imanihim wa aqidatihim, ya kan? Maka para malaikat di sini tidak bertanya kepada mereka tentang iman mereka, tidak pula bertanya tentang akidah mereka. Kenapa? Li'annahum ya'rifuna annahum ala aqidatin sahihatin wa ala iman shadiq. Lihat ini. Kenapa kalau ada tanya akidah kalian bagaimana? Keyakinan kalian bagaimana tentang agama Islam? Itu enggak ditanyakan. Kenapa demikian? Karena mereka itu tahu bahwasanya mereka itu berada di atas akidah yang sahihah dan di atas keimanan yang jujur. Tapi pertanyaannya, kalian tuh bagaimana? Di mana? Bumi Allah kan luas tuh loh. Kenapa enggak mau hijrah? Itu yang dipertanyakan. Nah, lakin sa'aluhum 'anil makan alladhi hum fihi, ya kan? Akan tapi para malaikat tanya kepada mereka tentang tempat yang mereka itu berada di situ. Kalian tuh ngapain? Kenapa kalian enggak meninggalkan tempat tersebut? Bukankah bumi Allah itu luas? Di sana juga ada bisa keluarga hidup di sana. Kemudian bisa juga mencari harta yang lain kan itu. Paham ya? Kenapa kalian tidak mau meninggalkan tempat tersebut? Haitsu la yajuzu lahum an yabqau fihi wa hum yaqdiruna al-hijrah minhu. Lihat ini. Dari sisi enggak boleh bagi mereka itu tetap di situ, tetap di Mekah dalam kondisi mereka itu mampu untuk hijrah. Itu yang jadi permasalahan. Mereka mampu sebenarnya hijrah. Tapi apa alasan tadi? Alasannya cinta harta, cinta keluarga, cinta negerinya. Itu yang alasan enggak benar. Itu yang enggak dibenarkan. Kalau seandainya mereka itu
punya alasan yang lain seperti yang ayat tadi itu sebutkan, yaitu bahwa mereka benar-benar enggak mampu untuk melakukan perjalanan, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Allah taala mengampuni mereka. Tapi permasalahannya mereka enggak mau hijrah, apa alasan tadi? Cinta keluarga, cinta harta, cinta negerinya. Allahul musta'an. Itulah sebabnya. Nah, makanya mereka itu sebenarnya harus hijrah karena mampu sebenarnya. Nah, ketika terbunuh di perang Badar tersebut, barulah para sahabat bertanya-tanya, kita membunuh saudara-saudara kami atau saudara kita sendiri? Nah, ternyata apa? Itu salah mereka sendiri, enggak mau hijrah. Ya kan? Innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim, mereka itu yang menzalimi diri mereka sendiri, tidak mau hijrah dari itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita ambil pelajaran dari kisah yang barakallahu fik mulia ini, bahwasannya hijrah bagi siapa pun yang mampu, maka hendaknya dia hijrah. Hijrah meninggalkan negara kufar menuju negara kaum muslimin ketika tidak mampu lagi menegakkan syariat Islam atau tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan barakallahu fi yang berkaitan dengan agamanya, dilarang untuk salat, dilarang puasa, dilarang zakat, haji dan semisalnya, akhirnya dia tidak bisa leluasa untuk beribadah di situ. Maka barakallahu fi hendaknya berhijrah. Hijrah itu tidak terputus sampai kapan? Sampai terputusnya atau tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terputus, tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah mana? Dari arah barat, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wala tanqati'ut taubah hatta tanqati'ul hijrah, wala tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syams min maghribiha, hatta tatlu'a syams min maghribiha. Artinya apa? Bahwasanya pintu taubat itu tidak akan pernah tertutup sampai, atau bahwasanya hijrah itu tidak senantiasa tidak pernah tertutup sampai tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat itu tidak akan barakallahu fi tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, maksudnya memungkinkan dan mampu untuk hijrah. Ini hijrah lingkupannya besar ya, al-intiqal min biladil kufur ila biladil Islam, berpindah dari negeri kekufuran menuju negeri Islam. Itu hijrah yang lingkupannya umum. Ada juga hijrah yang lingkupannya khusus. Itu pun juga upayakan semaksimal mungkin kita bisa melaksanakannya dan mengerjakannya, yaitu al-intiqal min biladi al-bid'ah ila biladi as-sunnah, misalkan berpindah dari negeri yang penuh dengan kebid'ahan menuju negeri yang penuh dengan as-sunnah, atau al-intiqal minal ma'siyah ila ta'ah, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu juga hijrah semuanya. Faham ya? Jadi intinya hijrah secara bahasa al-intiqal min syai' ila syai', berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Tapi makna yang diinginkan dalam ayat tersebut adalah al-intiqal min biladil kufri ila biladil Islam, berpindah dari negara barakallahu fi penuh dengan kekufuran yang dia tidak bisa leluasa, tidak bisa melakukan atau melaksanakan syariat-syariat Islam di situ, barakallahu fi, menuju negeri yang beragama Islam di situ dan leluasa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam shawab. Ini kita ambil. Berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.